Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya mati dan saya hidup. Oleh karenanya ketika kita terbangun dan kembali bisa menghirup udara, maka kita disunnahkan untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan ini sunnah yang banyak disepelekan sebagian kaum muslimin. Kadang kita bangun langsung cari HP, terkadang kita bangun langsung melakukan aktivitas yang semestinya bukan itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah teladan kita, uswatun hasanah, manusia termulia sepanjang masa, dosen akhlak terbaik sepanjang masa. Bahkan kebaikan Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan hanya dari kalangan kaum muslimin yang merasakannya, bahkan orang-orang non-muslim pun juga merasakan kebaikan akhlak dan adab yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepadanya selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk kita memperbanyak salawat kepadanya, sebagaimana malaikat dan Allah bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang dimudahkan oleh Allah baginya bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah pun akan bersalawat kepadanya. Sebagaimana hadis yang populer, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya. Berbeda pendapat ulama makna salawat Allah kepada hambanya. Di antara pendapat ulama, salawat Allah kepada hambanya yaitu bermakna ar-rahmah, kasih sayang Allah yang ditimpakan, yang diberikan kepada hamba-hamba yang bersalawat. Pendapat yang lain, makna salawat Allah adalah sana'ullahi lil 'abd, yaitu pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita bosan-bosan, bukan hanya pada hari Jumat kita memperbanyak salawat, bahkan di luar hari Jumat pun kita membiasakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat yang kita lontarkan, kita kelak mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar tak semua? Sehat semua? Iya, semangat ke semua. Insyaallah subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab 40 hadis keutamaan salat berjamaah di masjid. Dan kita sudah masuk di hadis yang ke-29 yang penulis buku ini memberi judul kewajiban jamaah atau kewajiban salat berjamaah di masjid bagi yang mendengarkan azan. Kewajiban salat berjamaah di masjid
bagi yang mendengarkan suara azan. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Abi Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan suara azan, falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatangi masjid, fala salata lahu, maka salat yang dia tegakkan, salat yang dia tunaikan di rumahnya atau di tempat kerjanya atau di kantornya, dia tidak ke masjid padahal dia mendengarkan suara azan dikumandangkan, maka kata Rasulullah fala salata lahu, maka salatnya dinilai tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa min uzrin, kecuali betul-betul dia punya uzur, dia punya alasan yang dibenarkan oleh agama yang membuat dia tidak berangkat ke masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, nomor hadis 793. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, nomor hadis 2064, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Fawaid, keutamaan hadis yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama kata penulis, yaitu syariat azan untuk mengumandangkan waktu salat jamaah. Disyariatkannya kita mengundang kaum muslimin, ya, memanggil mereka yang kita kenal dalam istilah syariat yaitu azan. Syariat azan untuk mengundang manusia melakukan salat jamaah. Dan kita perlu sedikit murajaah. Kadang sebagian kita ketika mendengarkan satu syariat yang mulia ini tidak mengambil peluang kesempatan untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum kita bahas terkait dengan wajibnya kita datang ke masjid ketika mendengarkan azan, sebelumnya kita hendak mengingatkan terkhusus kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk bersungguh-sungguh mengumpulkan atau mengisi pundi-pundi kebaikan, pahala, kebaikan terkhusus dalam syariat azan ini. Ya. Maksudnya, tak kala seseorang mendengarkan azan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa keutamaan ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muazzin, jika engkau mendengarkan muazzin mengumandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqul." Ya, ini yang pertama. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin.
Ya. Terkadang kita karena mungkin sudah keseringan mendengarkan azan, kemudian juga di antara sebabnya mungkin kita tidak tahu keutamaannya, maka ketika kita mendengarkan azan itu berlalu begitu saja dengan tidak kita mengambil kesempatan, mengambil kebaikan, menjalankan sunnah-sunnah ketika mendengarkan azan tersebut. Di antara sunnah yang dianjurkan para jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, faqulu misla ma yaqul. Ketika muazzin mengumandangkan azan, Allahu akbar, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kita pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita pun ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti setelah muazzin mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sana ada sunnah kedua. Apa itu? Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzanbuhu. Siapa yang membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinah, kata Rasulullah, ghufira lahu dzanbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan karunia-Nya memberikan penghapusan dosa kepada orang yang membaca zikir-zikir tersebut. Masya Allah. Ya. Ini satu balasan keutamaan yang bagi mereka menjalankan sunnah atau mengamalkan sunnah-sunnah tak kala mendengarkan azan. Sebelumnya tadi lanjutan hadis terkait dengan ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin, faqulu misla ma yaqul. Kemudian kata Rasulullah, summa, kemudian sallu alayya. Setelah engkau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin di akhir azan, setelah azan selesai, bersalawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Ya, jadi sunnah setelah kita mendengarkan azan bukan hanya langsung membaca doa setelah azan, ya, yang sering kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya, dan sebentar ada keutamaan yang kita akan bacakan terkait dengan doa azan tersebut. Namun sebelum doa azan tersebut kita bacakan, sebelumnya kita membaca salawat. Dan ini yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa membaca salawat pada saat azan kita tidak dapati di awalnya, tetapi syariat atau sunnah membaca salawat pada azan justru kita dapati riwayat anjuran dibaca setelahnya, ya. Sebagaimana juga kita dapati sebagian masjid, ya, diawali dengan salawat, setelah itu dia membaca atau mengumandangkan azannya. Ya, namun dalam riwayat ini, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti setelah azan selesai, lafaz azan selesai, kemudian Nabi menyuruh kita untuk bersalawat kepadanya. Nah, setelah itu baru kita membaca doa, dan ini sering kita dengarkan ketika berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram.
setelah kita mendengarkan muazzin mengumandangkan azannya, maka kita langsung mendengarkan lafaz salawat yang dibacakan oleh muazzin tersebut. Nah, setelah itu barulah dibacakan doa setelah azan. Ya. Jadi simpel saja para jamaah. Setelah azan kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kemudian setelah itu kita membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Baik. Jadi itu keutamaan yang mesti kita perhatikan, atau yang kita, wahai orang-orang yang semangat mengejar kebaikan di dunia ini, maka janganlah kita sia-siakan kesempatan pahala sunnah tak kala kita mendengarkan lafaz-lafaz azan yang disampaikan oleh muazzin. Kemudian, jadi kalau tadi mulai dari lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikuti persis apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah. Kata Rasulullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma qala, kemudian tak kala muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah kita menegakkan atau marilah tegakkan salat, maka kita tidak mengucapkan juga hayya 'alas shalah. Ya. Kita tidak mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, mungkin karena azan ini sudah sering kita lewati, sudah sering kita dengarkan, kemudian mungkin di samping itu kita lupa akan fadilah-fadilahnya, maka terkadang azan itu lewat begitu saja. Padahal kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tak kala kita mendengarkan muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Summa qala, kemudian muazzin tak kala mengatakan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Terkadang kalau kita mengukur ukuran kita sendiri, tenaga kita, fisik kita, maka insyaallah semua kita mampu untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam segi atau dalam sisi taufik, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kekhususan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala kita mengandalkan fisik kita, kekuatan kita, kesehatan kita, maka kita lihat di sekeliling kita betapa banyak orang yang fisiknya kuat, sehat, tidak ada sakit, namun dia berat untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah perkataan-perkataan yang sering kita baca di media sosial, gunung didaki, laut diseberangi, masjid dilewati. Karena tidak ada taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ketika kita mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, yang berarti bahwa tidak ada daya kita, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita, illa billah, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara sunnah yang kita dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tak kala mendengarkan azan, yaitu membaca doa setelah azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa yang membaca doa setelah dia mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang membaca doa setelah mendengarkan azan dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah, wahai Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad alaihi salatu wassalam al-wasilata wal fadilah, yaitu keutamaan karuniamu ya Allah. Wa ba'athhu maqaman mahmuda, dan angkatlah Rasulullah alaihi salatu wassalam ke tempat yang terpuji, alladzi wa'adta, yang engkau telah janjikan kepadanya. Dalam catatan kaki, al-wasilah di sini maknanya manzilatun fil jannati la tanbaghi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon wasilah, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan wasilah. Al-wasilah di sini artinya kata penulis, yaitu manzilatun, sebuah tempat fil jannah, sebuah tempat di dalam syurga, la tanbaghi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tempat tersebut tidak didapati, tidak diberikan kecuali untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga memohon al-fadilah, memohon al-fadilah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fadilah maknanya di situ adalah rutbatu az-zaidah ala sairi khalaiqi. Kalau di kitab yang lain atau penjelasan pada catatan kaki di sini adalah nikmat tambahan ya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan berikanlah tempat terpuji kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, alladzi wa'adta, yang engkau telah janjikan kepadanya. Nah, siapa yang membaca doa ini? Dan ini insyaallah semua kita sudah hafalkan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang menyempatkan diri membaca doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, maka kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kepada siapa? Kepada orang yang membaca doa setelah azan. Nah, ini beberapa sunnah-sunnah yang saya mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk seluruh jamaah, untuk kita tidak sia-siakan ya ketika muazzin kita desera mengumandangkan azannya ya. Apalagi kita mendengarkan azannya dengan baik, maka kejarlah, isilah pundi-pundi amal-amal kebaikan kita dengan menjalankan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika muazzin mengumandangkan azannya. Yang pertama, faqulu misla ma yaqul, ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazzin. Kemudian kata Rasulullah, summa sallu alayya, setelah azan kita membaca salawat.
Kemudian di antaranya setelah kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca zikir ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinah. Kemudian sunnah di antaranya mengucapkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah tak kala muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang terakhir menutup azan tersebut dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir, yang keutamaan siapa yang membaca doa ini kata Rasulullah halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Kemudian terkait dengan azan ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa kewajiban salat jamaah bagi yang mendengarkan azan bukan berarti yang tidak mendengarkan azan dia boleh melalaikan salat jamaahnya. Bukan berarti mereka yang tidak mendengarkan speaker masjid, ya, dia tidak mendengarkan suara azan Masjid Al-Fayyad, kemudian dia diberikan keluasan atau keringanan untuk dia salat di rumah atau salat di tempat kerja atau salat di kantornya, ya, karena tentu saat ini kita sudah bisa melihat jadwal waktu salat, ya, banyak pengingat salat, di antaranya ya ada alarm. Kadang kita ya punya aplikasi yang setiap waktu salat itu bisa mengingatkan kita bahwa waktu salat sudah masuk. Iya. Ataukah masjid sekitar kita selain masjid yang kita ingin tempatnya salat, ya, itu juga bisa menjadi penanda bahwa sudah masuknya waktu salat. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ya saya tidak ke masjid karena ya saya tidak tahu waktu, ya saya tidak dengarkan azan, maka saya salat sendiri di rumah. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita sudah sering mendengarkan namanya, ya, dia adalah orang yang buta, meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak datang ke masjid. Ini orang buta para jemaah. Ya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yakuduni ila masjid." Ya Rasulullah, kan saya ini ya orang yang buta. Saya tidak memiliki seorang yang bisa menuntunku menuju masjid. Ya. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memungkinkan ya luluh ya melihat kondisinya yang buta dan tidak ada yang bisa menuntunnya menuju masjid, maka Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Ya, kalau begitu ya tidak apa-apa engkau tidak ke masjid. Fa yusalliya fi baitihi, ya. Tidak apa-apa dia salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu, maka ya keringanan tersebut diberikan kepadanya. Namun namun ketika orang buta tersebut ya sudah hendak balik ke rumahnya, ya, hendak pulang, da'ahu faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil orang yang buta tersebut. Ya. Kemudian Nabi bertanya, hal tasma'un nida? Apa engkau dari rumahmu itu mendengarkan suara azan? Ya. Hal tasma'un nida di shalah? Apa engkau mendengarkan suara azan ya untuk panggilan salat? Maka orang buta tersebut menjawab, qal na'am. Iya, ku dengar suara azan. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ajib, maka tetap engkau wajib ya datang ke masjid
untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Ya. Ini kepada orang buta para jamaah. Ya. Maka tentu terhadap orang yang tidak buta, maka tidak ada lagi uzur untuk tidak ke masjid. Ya, lain lagi ceritanya kalau yang buta itu hatinya, ya. Kalau buta fisik, maka kata Rasulullah, fa'ajib, engkau tetap wajib untuk menuju datang ke masjid melakukan ibadah salat berjamaah. Ya. Subhanallah, dari keutamaan salat jamaah yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, maka ya sudah sangat cukup untuk memotivasi kita datang ke masjid untuk berjamaah. Kenapa? Ya, di hadis yang sebelumnya kita dengarkan, yang kita bacakan, bahwa sungguh jika ada suatu tempat, jika ada suatu perkampungan, jika ada sekelompok manusia, ya, satu rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang bangun salat berjamaah, tidak ada orang yang mendirikan salat, maka ketahuilah rumah tersebut, tempat tersebut, kampung tersebut, ya, sedang dikuasai oleh syaitan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, karena hendaklah kalian berjamaah, hendaklah kalian melakukan salat jamaah, karena sungguh syaitan akan mengganggu seseorang yang tidak berjamaah layaknya serigala hanya menerkam kambing yang sendirian. Ya. Itu dulu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis-hadis keutamaan ini, keutamaan salat berjamaah, membuat kita tergugah untuk ya datang ke masjid salat berjamaah. Terakhir saya tutup dengan sebuah perkataan ya syair. Dikatakan bahwa man arada ru'yatal jabali fadhhab ilal jabal. Siapa yang ingin melihat gunung dari dekat, maka pergilah ke gunung. Wa man arada ru'yatal syatil bahri atau syatil bahr, siapa yang ingin melihat ya pantai, melihat pinggiran laut, maka pergilah ke laut. Wa man arada ay yara ru'yatal hayawanat falhab ila hadiqatil hayawanat. Siapa yang ingin melihat hewan-hewan, ya, maka pergilah ke taman, ke kebun binatang. Kemudian dikatakan bahwa wa man arada as-sa'adah wa man arada as-sa'adah, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, ketenangan, fadhhab ila sahibis sa'adah, maka pergilah ke tempat pemilik ketenangan, yaitu masjid. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seseorang rasa aman, rasa tenang. Tidak ada tempat yang lain yang kita mampu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan lebih daripada ketenangan yang kita dapatkan di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, carilah kebahagiaan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana kebahagiaan yang kita dapatkan di rumah Allah dengan melakukan salat jamaah, mendengarkan kajian-kajian, membaca Al-Qur'an, itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa mampu menjalankan ya syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan akhirnya kita pun mendapatkan ridhanya, dan akhirnya sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam syurganya yang tertinggi di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.